Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahmi yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah Bapak Ibu sekalian masing diganjar ku Allah bi ahsanil jaza dengan ganjaran yang terbaik, dan mudah-mudahan langkah per langkah kita terhitung sebagai kiparat atas setiap dosa yang pernah kita perbuat di masa yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita sudah melewati salah satu hikmah yang kemarin itu hikmah terpanjang ya Pak ya, terpanjang dari Hikam Ibnu Athaillah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bagian atau bab kedua dari hikam ini, yaitu hikmah ke berapa berarti ini Pak? 19 Pak? Oh 17. Ya kalau ada yang hitung sih ya ke 17, karena memang di kitabnya nggak ada hitungannya. Jadi ngarepkan pisan jamaahnya bisa ngitung Pak Inten. Nah ini hikmah ke-17 ini insyaallah kita akan mulai dari apa yang didauhkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyampaikan seperti ini: ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairama adharahullahu fihi. Secara garis besar kita artikan ma taroka minal jahli syai'an, tidaklah seseorang meninggalkan sedikit pun kebodohan. Artinya punten pisan, artinya sangat bodoh pisan. Orang itu tidak meninggalkan sedikit pun dari bagian kebodohan. Siapa? Yaitu man aroda ayyuhdisa fil waqti, seseorang yang ingin membuat sesuatu di dalam waktu yang ghairama adharahullahu fihi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah wujudkan sesuatu itu di dalam waktu yang ia inginkan. Artinya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari secara garis besar dulu, bahwa barang siapa yang menginginkan sesuatu terjadi di waktu yang tertentu, yang di waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka orang yang seperti ini adalah ma taroka minal jahli syai'an, sangat bodoh sekali. Orang yang bodoh itu kata Syekh Ibnu Athaillah adalah orang yang ingin berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan hal itu terjadi. Nah ini secara garis besar bisa dipahami panginan banyak. Ada orang yang tadinya dari dagang pingin bekerja, yang notabene-nya dia pindah dari dagang ke bekerja itu, yang bekerja itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya keinginan yang seperti itu teh bodoh pisan. Atau ada orang yang sudah enak hidupnya itu tajrid. Kemarin ya Pak kita bahas banyak. Semua kebutuhannya telah tercukupi, dia ibadah bisa manteng dengan Allah, tapi punya keinginan beralih kepada kasab. Gak ada kebutuhan sudah terpenuhi, gak ada tanggungan istri, anak dan lain-lain, malah ingin beralih profesi menjadi tajrid, beralih profesi menjadi orang yang kasab atau asbab. Maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Punten. Kemudian ada juga orang yang sudah punya tanggungan, punya pekerjaan, yang di dalam pekerjaan yang ia jalani dalam kehidupan sehari-hari itu dia sudah bisa menjalankan syariat Allah.
Artinya dalam bekerja dia bisa menjalankan syariat Allah, dia bisa menjauhi larangan Allah, bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia punya keinginan untuk tajrid, maka yang kayak gitu teh ma taroka minal jahli syai'an, sangat bodoh sekali. Secara harfiah sih seperti itu Pak. Kira-kira bisa dipahami atau tidak Pak? Kalau sudah bisa dipahami kita tutup aja dengan wassalamualaikum itu. Tapi yuk kita bahas sedikit lebih mendetail Pak. Bahwasanya pertama-tama harus kita pahami Allah Subhanahu wa taala wa qad khataballahu an-nasa jami'an bi awamirihi wa wasayahu allati kallafahum biha ma'an nawahi anil mafasid. Semua orang apapun jenis profesinya, mau itu dagang, bisnis, pekerja, ustadz, kiai, ajengan, apapun profesinya, asal manusia gene, maka mereka punya satu titik persamaan. Apa titik persamaan antara saya dengan bapak dengan yang lainnya, yang notabene-nya status sosial berbeda semua nih Pak. Ada yang mantan polisi, ada yang polisi, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang tani, dan lain-lain. Banyak pisan ya banyak. Kita statusnya berbeda, namun titik temu persamaan kita al-jami'u al-mustarik, titik pertemuan kita cuma satu, sama-sama berstatus hamba Allah. Terus ya Pak? Nggak bisa ini mah dipungkiri. Mau sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, ya tetap Abdullah. Mau semiskin apapun orang, ya tetap Abdullah. Kalau kita sudah berstatus Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena dengan khitoban Allah, menjauhi segala larangan dan melaksanakan seluruh perintah. Ini titik persamaan kita semua Pak. Orang yang dagang Abdullah, hamba Allah, dia kena dengan hukum dagangnya harus mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang bekerja apapun profesinya tetap sama statusnya hamba Allah, maka pekerjaannya tetap kena hukum menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang nggak bekerja sekalipun kena hukum itu tidak Pak. Nggak punya kerjaan apa-apa, ini mah tetap punya hukum harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa disepakati atau tidak Pak? Sepakati ya banyak. Dan ini kalau tidak disepakati bahaya pisan. Nah, kemudian kedua, kalau kita sudah tahu titik pertemuan kita, titik persamaan antara hamba Allah Subhanahu wa taala, pun kita di dalam menentukan atau memilih pekerjaan yang untuk pekerjaan itu menjadi wasilah pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, kita bebas memilih. Beres ya Pak? Dan semuanya nggak ada paksaan, bebas milih. Yang mau dagang, mangga milih. Yang mau bekerja, milih, bebas. Yang mau nggak dagang, mau kerja, boleh atau tidak? Boleh, asal tetap syaratnya mengerjakan perintah, menjauhi larangannya. Itu kan semuanya bebas memilih, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan perintah itu untuk bebas memilih sebebas-bebasnya mana pekerjaan, mana bisnis, mana status sosial yang bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, dan mana status sosial yang bisa menjauhkan kita dari yang haram dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kan cuma dua. Satu, harus menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang selanjutnya tentu apa yang menjadi wasilah itu bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, kemudian apa tujuannya? Hikmahnya lah. Kalau Allah kan gak punya tujuan, karena tujuan itu pasti sesuatu yang bermanfaat yang kita ambil dari sesuatu. Itu kan tujuan namanya banyak. Jadi kalau Bapak, kalau Bapak bekerja punya tujuan tidak Pak? Apa tujuannya Pak? Dapat penghasilan, sehingga kan tujuan itu adalah manfaat yang kita ambil setelah melakukan sesuatu. Maka kan nggak pantas Pak kalau kita sebut Allah punya tujuan. Tujuan Allah menciptakan makhluk adalah untuk beribadah. Berarti Allah ngambil manfaat dong dari ciptaan yang telah Ia ciptakan. Kan nggak mungkin. Untuk kata-kata tujuan bagi Allah kita ganti saja sebagai adab-adaban menjadi hikmah.
Terus apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi kita masing-masing ini beda-beda, Pak. Statusnya, ada yang dagang, kemudian ada yang bekerja, kemudian ada yang bisnis, ada yang mengajar, bahkan ada yang nggak dagang sama sekali, nggak bisnis sama sekali, nggak kerja sama sekali. Apa hikmahnya, Pak? Dan Bapak harus pahami dulu, semuanya itu diatur tidak oleh Allah? Diatur ya. Dan tentu ketika Allah udah mengatur sesuatu, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadaukeun seperti ini, Pak. Kata Allah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah ciptakan engkau dari tanah dan Allah menyuruh engkau memakmurkan muka bumi ini. Maka hikmah kita dibagi profesi masing-masing ini salah satunya adalah untuk memakmurkan bumi. Benar atau tidak? Sok bayangkeun ku Bapak lamun sadaya jadi polisi. Sadaya anu jadi polisi, maka enggak ada anu nyawah. Leres, Pak? Geus moal aya anu melak bonteng, moal aya anu melak cengek, moal aya bala-balang, semua aya dah semuanya polisi. Kemudian ketika semuanya polisi rek nilang saha. Terus arek mengkasuskan siapa? Dan semuanya penegak hukum. Atau semuanya jadi pedagang. Sanu rek meuli. atau semuanya jadi kiai, yang kumpul semua jadi kiai, Pak. Semua aya teh pengajian malam Selasa ngaji hikam, Pak. Kan gitu, Pak. Aya masalah kayak Pak Haji Edi, Kiai Edi lagi ceramah di masjid itu. Ada semuanya kiai, saha nu ngadangukeunana. Atau semuanya jadi guru, atau semuanya jadi murid. Artinya apa? Semua profesi itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di dalamnya, yaitu memakmurkan muka bumi ini. Ada orang yang status sosialnya menjadi petani, maka dengan apa yang ia miliki, ia akan memakmurkan tanah yang notabene-nya dari tanah itu akan tumbuh, akan keluar tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi semesta alam. Lada santana pindah. Nah, sehingga kalau kita sudah pahami 3 poin tadi. 1, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di satu titik, yaitu status kehambaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita masing-masing, membagi kita masing-masing dengan bebas pilihannya, dengan profesi masing-masing. Yang ketiga, hikmah dari semua itu adalah tiada lain tiada bukan untuk wasta'marakum fiha, memakmurkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu salah satu hal yang sudah bisa kita pahamilah secara logika. Kemudian hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bisa kita ambil dari 2 sudut pandang. Pertama, sudut pandang kita. Yang kedua, sudut pandang kita terhadap orang lain. Sudut pandang kita kepada diri kita. 2, sudut pandang kita kepada orang lain. Oke, yang pertama gini, Pak. Bapak sudah bekerja. Kemudian dalam pekerjaan Bapak, dengan wasilah bekerja Bapak sudah bisa menghasilkan kecukupan sehari-hari. Istri geus teu rawel deui, anak pamajikan atos beres nafkahnya dengan sababiah pekerjaan tersebut. Ketika bekerja pun Bapak sebisa mungkin menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak curi-curi waktu untuk menghadiri majelis ilmu, bahkan menghadiri halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah sholawat, yang artinya dengan status pekerja Bapak, yang dengan makom asbab Bapak masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak punya keinginan untuk beralih profesi dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang seperti itu apa namanya? Yang sudah bekerja, yang sudah tercukupi, yang sudah mulus jalannya, yang haram sudah bisa ditinggalkan, kecukupannya sudah, dengan bekerjanya dia sudah bisa dekatkan diri kepada Allah. Saya dari bekerja pingin pindah jadi dagang. Kira-kira kumaha? Kira-kira weh heula urang ilmu kira-kira.
Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kayak gitu adalah orang yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah gariskan dia untuk tetap di tempat itu, dan dia sudah tercukupi kebutuhannya, dan dia sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan statusnya, tetapi dia menginginkan sesuatu yang bukan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradab atau tidak? Tidak, kalau seperti itu. Sehingga pantas tidak Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutnya dengan orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari kebodohan sedikit pun. Artinya sangat bodoh sekali orang yang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami banyak. Kemudian setelah itu, atau seperti ini. Ada orang yang dengan asbabnya dia sudah tercukupi, kemudian dia sudah bisa mendekatkan diri, wasilahnya dengan pekerjaan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pingin berganti dari makom asbab kepada makom tajrid. Kira-kira orang yang seperti ini gimana, Pak? Kemarin kita sebut orang seperti itu di hikmah sebelumnya, minasyahawatil khofiyah, orang yang mengikuti syahwat yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu hanya kata ganti dari malas-malasan yang ingin dia lakukan. Itu hanyalah satu alasan dari ketidakinginannya untuk berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Geus puguh dia punya tanggungan, udah puguh dia punya pekerjaan yang layak, kemudian sudah tercukupi, dia bisa hadir majelis ilmu, halaqah zikir, menghindarkan yang haram, ingin berganti status menjadi orang yang tajrid. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah orang yang bodoh, sangat bodoh sekali. Ada makalah seperti ini, Pak. Bapak tahu Abdullah ibnu Abbas, tahu Pak ya? Ya minimal pernah dengar lah ya. Sama Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ada beberapa Abdullah yang luar biasa hebatnya di zaman Rasulullah. Jadi Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau yang sering kita dengar itu kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Padahal semuanya itu berawal dari kata-kata Abdullah. Ya seperti kita kan khalifah yang pertama tahunya kan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nama aslinya siapa, Pak? Pokoknya nama eta. Pokoknya nama eta adalah Abu Bakar. Kita tahu khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat kan Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama kan Abu Bakar. Abu Bakar itu nama kunyah. Nama kunyah itu setiap nama yang dimulai dari Abu. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya anak namanya Hanifah, perempuan. Maka disebutlah dia, dilandailah dengan nama Abu Hanifah. Namun cara orang mah bapakna Hanifah. Padahal nama aslinya nama Nu'man bin Sabit. Nama aslinya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar juga nama aslinya mah Abdullah bin Abu Kuhafah. Nama aslinya. Nah, sehingga kalau kita lihat, Pak, dari zaman sahabat saja, dari zaman-zaman sahabat, ini banyak dicontohkan hal yang sama, Pak. Di zaman sahabat. Di zaman sahabat Rasulullah, kalau ibadah semuanya bring ke ibadah nama. Ibadah. Kalau ba'da subuh itu kan semuanya ibadah semuanya. Bahkan kan ibadahnya itu sampai menjelang waktu duha. Beres duha baru pada wangtasyiru fil ardi. Bertebaran di muka bumi. Aya nu dagang, Pak? Ada. Ada yang bertani, Pak? Ada yang bekerja, ada yang bisnis, ada yang nganggur nggak? Ada. Orang ahlu supah itu kan orang-orang nganggur semua. Tetapi ketika mereka nganggur itu bukan alasan atau bukan keinginan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina la yastati'una dorbang fil ardi. Mereka memang sudah tidak bisa bekerja. Entah itu karena modalnya nggak ada, atau tenaganya tidak ada, atau apapun alasannya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwa ahlu supah itu adalah orang yang nggak punya pekerjaan dan mereka tidak bisa
berikhtiar bekerja. Tetapi ketika mereka menjadi ahlu sufa, orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir masjid itu dan tidur di situ, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pekerjaannya, tetapi dengan banyak beribadah, mencatat hadis-hadis Rasulullah. Ketika Rasul mengadakan pengajian, mereka lah orang pertama yang menghadirinya. Tetapi Abu Bakar dagang, Sayyidina Utsman pengusaha, bahkan Sayyidina Ali kan ketika kita baca hikam yang sebelumnya punya toko di pasar. Laras atau Nabi henteu? Laras. Bahkan Rasulullah kan kapungkur ketika sama Khadijah, beliau menjadi pekerja. Karena menjualkan dagangan dari Khadijah. Apapun statusnya, tetap Pak, tujuan kita tuh satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Nah ini Pak, tadi kita lanjutkan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas pernah tahu gini, saya itu lebih suka memegang bahkan menelan bara api daripada saya harus mengatakan kana laitahu lam yakun aw li syai'in lam yakun laitahu kana. Untuk sesuatu yang tidak ada, saya daripada harus mengatakan aduh hayang teh aya untuk sesuatu yang tidak ada, atau untuk sesuatu yang ada mengatakan aduh hayang mah ieu teh eueuh, daripada harus mengatakan saya ingin itu ada untuk sesuatu yang enggak ada, saya ingin ini enggak ada untuk sesuatu yang ada, daripada harus mengatakan hal itu karena kurang adabnya kepada Allah, saya lebih baik memegang bara api bahkan memakannya. Saking sahabatnya Rasulullah itu sangat ridho, sangat pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada mereka. Nah, kita sekarang di profesi dan status kita masing-masing, gimana caranya sebelum Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan kita dari status itu, kita husnul adab kepada Allah. Kita harus benar-benar beradab kepada Allah. Dengan apa caranya? Dengan memaksimalkan potensi status yang Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak jadi polisi, jadilah dengan titel polisi itu Bapak orang yang dekat dengan Allah. Kalau Bapak jadi guru, jadilah dengan status guru itu Bapak menjadi dekat dengan Allah. Apapun statusnya, tujuan kita tetap sama. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu sudut pandang kita terhadap status yang diberikan oleh Allah kepada kita. Belum lagi status kita, sudut pandang kita ketika melihat status yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu belum lah Pak ya. Ini baru untuk diri sendiri nih. Untuk diri sendiri, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus sabar, kita harus tawakal, kita harus optimalkan semua status yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu atau tidak? Mengapa? Pak, kurang jelas ya Pak. Iya. Oh nyambil. Iya. Oh ya seperti itu. Oh ya. Nah, kayaknya ini Pak polisi yang jawabnya pantas namanya. Nah gini ya banyak. Kalau yang dimaksud dari hikmah ini memang murni ketika seseorang menginginkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu dari guru. Guru yang ketika dia ingin jadi kepala sekolah, apakah ini gak beradab juga? Oh tentu belum masuk kategori hikmah ini. Tetapi ketika nanti dia suatu ketika terjadi pemilihan, kemudian dia memang tidak terpilih, maka jangan sampai hal itu bikin dia mangkal di dalam hati.
atau bahkan jadi nggak ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah bukan berarti Bapak stagnan atau stop di status Bapak yang sekarang, bukan. Tidak menyuruh kita kalau kamu dagang, udah dagang geus we hiji-hiji weroda teh. Jangan buka cabang-cabang yang baru. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika Bapak punya keinginan yang bagus umpamanya teh, kemudian ketika punya keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka ketika saat itu ya sudah kita pasrah saja. Dan jangan sampai kita ngerutu bahkan tidak ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sisi positifnya, berarti Allah masih ingin kita di posisi atau status yang sekarang. Sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi kalau Bapak, saya tuh seorang guru, kemudian boleh nggak saya buka toko lagi? Nggak jadi masalah. Dan ini kan, tapi kalau ketika Bapak buka toko lagi, Bapak nyambi dari guru, kemudian buka toko, kemudian nggak hasil tah tokona, atau nggak kebeli tah jongkokna, atau rugi tah tokona, Bapak jangan sampai ngerutu. Bapak jangan sampai nggak ridho. Bapak jangan sampai menjadi orang yang adug-adugan. Adug-adugan teh apa artinya? Orang yang ke Allah teh ngerutu we lah. Aduh ya Allah, tingali batur mah nya guru, nya bisa buka showroom motor, nya buka ieu, geuning berhasil, tapi abdi mah geuning hente. Tah sisi positif yang kita kaji dari hikmah ini berarti Allah belum mewujudkan hal itu di waktu yang kita inginkan. Apa atuh tugas kita? Kita husnudon ke Allah, berarti Allah ingin status kita di status yang saat ini kita optimalkan, dan Allah belum ingin mindahkan kita dari status ini menjadi status yang lain. Sampai sini bisa dipahami Pak. Ada satu hikayat Pak, yaitu disampaikan oleh seorang ulama besar bernama Abu Utsman radhiyallahu an. Beliau sampai mengatakan seperti ini Pak. Li mundu arba'ina sanatan. Saya ini semenjak 40 tahun. 40 tahun loh Pak. Lamanya 40 tahun, Bapak bayangkan. 40 tahun ma aqamaniyallahu ta'ala fi halin pakarih tuhu. Allah tempatkan saya di satu status, di satu posisi selama 40 tahun saya tidak pernah marah dengan hal itu. Dan saya tidak pernah benci dengan hal itu. Allah masih mempercayakan status saya guru dan belum jadi kepala sekolah selama 40 tahun. Saya nggak pernah mangkel ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siap itu seperti itu. Saya 30 tahun menjadi dosen, diangkat jadi rektor ya. Itu gimana kalau kita lihat Abu Utsman tadi? Abu Utsman tadi mengatakan saya 40 tahun tidak sekali-kali Allah tempatkan saya di satu keadaan, maka saya tidak akan pernah marah benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sababiyah itu. Bahkan kata Sayyidina Abu Utsman, ia melanjutkan walana qalani ila ghairihi pasakhattuhu, dan aku tidak pernah selama 40 tahun ketika Allah ganti posisiku, yang tadinya jadi guru menjadi kepala sekolah, atau dari tadinya kepala sekolah menjadi guru, yang tadinya dari RT jadi RW, yang dari RW jadi RT, dipindah-pindahkan statusnya, maka saya tak pernah marah bendu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ia jalani 40 tahun lamanya. Sampai sini bisa dipahami. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sama. Jalankan perintah dengan status kita, jauhi larangan dengan status kita. Guru bisa jadi wasilah nggak Pak untuk dekat kepada Allah? Bisa. Bertani bisa jadi wasilah nggak Pak untuk dekat dengan Allah? Bisa. Orang yang nggak bekerja sekarang sudah pensiun mendekatkan diri dengan Allah dengan cara ke masjid, bisa atau tidak? Bisa. Semuanya bisa, walaupun statusnya berbeda. Atuh rugi kita sebagai manusia punya Tuhan yang masuk surga tuh orang yang ke masjid hungkul. Rugi ente Pak kira-kira?
Rugi dengan status bapak yang berbeda-beda. Wayahna bapak kudu kerja, tetapi yang masuk surga adalah orang yang hanya masuk masjid saja. Kumaha da, Pak? Ya Allah, atuh teu adil ari kitu mah. Ketika orang lain bisa i'tikaf di malam terakhir bulan Ramadan, tapi bapak punya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan bapak tidak harus kerjakan hal itu, sehingga tidak bisa i'tikaf ke masjid. Tetapi dengan menyelesaikan pekerjaan itu pahala juga atau tidak? Kan saya sudah sampaikan ada hadis kata Rasulullah, ada orang sore hari tertidur karena sababiah dia lelah bekerja, maka Allah hapuskan dosanya untuk hari itu. Itu teh karek mau kerjanya, belum dengan bekerjanya dia sisihkan untuk bangun masjid. Belum eta teh can kahitung loh, Pak. Belum nanti pulang kerja teh kapan punya istri, punya anak, ku bapak bawakeun jeruk, ku bapak bawakeun apel, ku bapak bawakeun mainan, pahala juga atau tidak, Pak? Pahala juga deui. Kemudian ketika bapak kan bawa gaji tuh akhir bulan atau awal bulan, bawa gaji ke rumah, seneng tah istri teh, seneng tah anak-anak, nyenengkeun istri, nyenengkeun anak-anak, pahala juga atau tidak, Pak? Pahala juga. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, Allah berikan status berbeda-beda kepada hambanya, tetapi Allah tidak menutup pintu untuk perbedaan status itu. Hambanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami Paknya? Yang polisi nggak akan pernah suudon ke guru, yang guru nggak akan pernah suudon ke polisi, ustadz nggak akan pernah suudon punten ke tukang bangunan nggak akan pernah suudon ke ustaz, karena statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala tetap sama, yaitu hamba Allah. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, jadi dulu atau bahkan sekarang Rasul itu pernah tahu gini, Pak. Mungkin ini sudut pandang kita kepada orang lain. Bapak lihat ada supir angkot ketika ngong azan masih keneh narik, ente liren, nggak berhenti, tapi masih keneh narik. Maka dengan status pekerjaan yang ia lakukan pada saat itu pun kita tidak boleh membuka celah dalam hati untuk berhusnudon kepada dia, bersuudon kepada dia. Ataupun bapak lihat ada orang geus beres sholat teh langsung keluar masjid, ente wirid acan. Setelah ngaji hikam ini, saya dan kita harapkan berdoa kepada Allah, kita bisa memiliki husnudon kepada siapapun hamba Allah, apapun statusnya. Bahkan punten ke orang yang kumuh saja bajunya, rambutnya kusam. Bahkan dalam hadis itu ada gini, Pak, kata Kanjeng Rasul, rubba as'as, banyak sekali orang yang rambutnya kusam. Banyak tuh, Pak. Kemudian kata Kanjeng Rasul, akbar, dia itu berdebu, nya rambut kusam, muka berdebu, ieu na tangan na kararotor, zitomroini, cuma punya 2 baju. Bajunya saking sedikitnya hanya cuma punya 2 baju. Artinya miskin pisan. Tetapi bahkan kata Kanjeng Rasul, kalau datang ke rumah-rumah pasti matrudatun bil abwab, pasti diusir. Ada enggak yang kayak gini? Tapi kalau dia lau aqsama billah la abarrahu, kalau bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah jadikan sumpah. Siapa yang orang seperti ini? Kekasih Allah yang memiliki peran seperti itu kan oleh Allah. Nah, ini gini aja dulu, Pak. Ini kita berbicara tentang kekasih Allah yang tugasnya seperti itu. Bapak itu dikasih tugas seperti sekarang ini, ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang tani dan lain-lain. Itu peran dan tugas yang diamanahkan oleh Allah atau bukan? Iya kan? Kemudian ada juga meren orang yang ku Allah tuh nggak dikasih pekerjaan sama sekali. Itu tetap kan anugerah dari Allah. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah, orang seperti itu ada. Apa namanya? Kata Kanjeng Rasul, abdalu min hazihil ummah salasuna rojulan. Namanya abdal. Sering kita kenal dengan wali abdal. Bapak sudah pernah dengar wali abdal? Ya minimal barusan. Kurang mah barusan wae. Oh, saya mau tahunya wali murid, wali bator dan lain-lain lah. Wali abdal itu adalah
Ada dua pendapat ya Pak. Di hadisnya Imam Ahmad sebutnya 40. Di hadis yang lain disebutnya 30. 30 laki-laki, yang kita sebutkan 30 lah. 30 laki-laki, qulubuhum ala qalbi Ibrahim Khalilullah. Hati mereka itu seperti hatinya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan di hadis-hadis yang lain pun disebutkan mereka ini wali abdal itu kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan ghairah. Kalau mati satu, meninggal satu, diganti dengan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai ke hari kiamat yang 30 atau dalam hadis yang lain 40 ini itu pasti ada. Bapak tahu penampilannya kayak gimana? Penampilannya adalah seperti orang-orang yang nggak seperti orang. Penampilannya yang kalau kita melihat mereka, kita akan menganggap mereka itu bukan orang yang layak untuk kita hormati. Orang yang seperti itu. Tapi Bapak harus ingat dauhan Rasulullah SAW. Kata Rasul, bihim tutakumul ardu. Karena sababiah mereka lah kiamat belum terjadi. Karena sababiah mereka. Wabihim tumtorun. Karena sababiah mereka inilah bumi yang kita pijaki sekarang ini masih bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya karena sababiah hujan masih turun. Dah kalau 30 tadi nggak ada, beak tak kabeh. Bahkan kata Kanjeng Rasul, wabihim tungsorun, dan karena sababiah 30 orang wali abdal inilah kalian akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain wabihim turzakun, karena sababiah 40 orang inilah yang dagangannya hasil, yang kerjanya hasil, bahkan yang nganggur pun tetap bisa dapat rezeki karena sababiah 40 orang ini. Tapi kalau Bapak lihat secara fisiknya pisuudonen batur. Ya tekumaha suudonna, rambut kusut. Akbar berdebu. Zitomraini pakai baju cumpang camping, teu layak dipakai. Tetapi kalau mereka bersumpah atas nama Allah jadi. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui hal seperti ini, maka siapapun orang, siapapun status, apapun status sosialnya, semuanya tetap mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya tuh baca dalam kitabnya, Pak. Dalam kitab Futuhul Makiyahnya, pamit lepat. Itu ada seorang ulama, Imam Abu Hasan Asadili, bertanya kepada wali abdal. Jadi kalau wali itu nanya tuh ke wali lagi, berarti yang nanyanya pasti wali. Kalau kita kan nggak tahu yang wali mana karena kitanya juga nggak wali ya Pak ya. Lalu siapanya? Kok bisa ada kaidah nggak akan tahu wali kecuali wali lagi? Ah gini aja gampang ya. Bapak polisi bisa tahu orang itu polisi atau tidak, itu pasti tahu. Karena bapaknya polisi. Laras ya. Kalau yang bukan polisi seperti saya, orang mau pakai baju preman sekalipun, saya nggak akan tahu itu polisi. Laras Pak. Ada orang ahli fikih, kemudian lihat orang yang sholat, dia tahu, oh ini ahli fikih, bukan ahli fikih. Tahu atau tidak? Tahu. Kenapa? Karena yang nilai ahli fikih. Sama kaidahnya, wali nggak akan tahu siapa itu wali kecuali dia mesti wali dulu. Imam Abu Hasan Asadili itu nanya, kalian itu kenapa nggak bekerja? Karena ini amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Memang seperti ini tugasnya. Dan Bapak tugasnya kan kita kini, tugas kita yang kerja kan gitu, yang tani ya tani. Tapi Bapak juga nggak boleh iri atau bahkan mangkel ke Allah. Kok ada orang yang tugasnya itu nggak kerja? Itu wali abdalnya. Kemudian ditanya oleh Imam Abu Hasan Asadili. Imam Abu Hasan Asadili itu punya murid Abu Musa Al-Mursi. Imam Musa Al-Mursi ini punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asakan dari, berarti guru kedua berarti apanya setelah Abu Musa Al-Mursi. Guru Abu Musa Al-Mursi ini Imam Abu Hasan Asadili. Nah yang saya ceritakan itu Imam Abu Hasan Asadili ini. Kemudian dengan apa kamu mendapatkan makom abdal tersebut? Maka beliau menjawab bikas rotil jo. Wah, Islam meninggal lagi mas. Ini model orang jauh ya. Satu, dengan banyak laparnya.
banyak lapar. 2 bikas rotis sahur, karena banyak gadangnya. Wah, gadang moyan ya, pimpong bika gadang bisa ya. Bukan gadang itu. Tapi gadangnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Ini beda gadangnya. Yang lain sagadang-gadang na urang ya. Yang ketiga bikil latil kalam, dengan sedikit berbicara. Jempling. Yang keempatnya apa? Bijtina bin nas, dengan mengasingkan diri dari manusia. Abdal itu. Terus makom pertama wali abdal itu apa? Abdal itu ganti ya Pak ya. Yaitu seluruh dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Bapak buka di Al-Quran, Bapak akan temukan orang punten ketika bertobat dihapus dosanya, ada Pak? Ada kan? Ada nggak yang ketika bertobat yang dosanya dikonversikan menjadi kebaikan? Ada atau tidak? Ada. Bapak aja yang nggak tahu kayaknya. Kita aja yang nggak tahu. Itu adalah makom pertama dari wali abdal. Yang tadinya banyak dosa, kemudian bertobat kepada Allah sampai ke makom abdal. Seluruh dosa-dosanya diganti oleh Allah menjadi nilai kebaikan. Tapi kan itu sulit. Ya sudahlah, kita mah seluruh keburukan kita dengan tobat minimalnya dihapus, dikiparat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sampai ke makom tersebut. Sehingga nanti kan Bapak, oh itu wali. Oh, berarti saya Bapak harus menyebutkan eta wali, berarti Bapak wali gitu kan. Yang minimal seperti itu. Tapi syaratnya 4, Pak. Bisi hilap deui bikasrotil ju, banyak laparnya. Bikasrotis sahar, karena banyak gadangnya. Bikilatil kalam, sedikit bicaranya. Bijtina bin nas atau bil uzlati, dengan banyak mengasingkan diri dari keramaian. Kalau kita bertanya uzlah, mengasingkan diri, kalau Bapak mengasingkan diri dari keramaian, apa tujuannya Pak? Saya lagi mencoba uzlah, gak banyak bergaul dengan orang. Apa niatnya? Banyak orang salah uzlah itu agar dia tidak terkontaminasi dengan maksiat orang lain. Itu salah. Tapi niat uzlah atau mengasingkan diri itu agar supaya orang lain gak terkontaminasi oleh kemaksiatan kita. Itu yang baik. Kadang-kadang kenapa kamu mengasingkan diri dari orang lain? Karena saya supaya teu kabawakeun. Salah. Supaya maneh teu mawa batur kudu nage. Supaya dosa kamu gak madarot ke orang lain. Karena kita belum bisa manfaat ke orang lain, maka minimal jangan kasih madorot kepada orang lain. Caranya jangan banyak bergaul dengan orang lain. Tetapi kalau sudah bisa berikan manfaat kepada orang lain, soknya bergaul. Aritos gitu mah. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jangan salah niatnya Paknya. Kenapa kamu uzlah? Karena si eta mah lamun geus ngobrol jeung si eta BAKB atuh pahala urang. Waduh. Langsung model-model gitu gagal uzlahna. Jauh ka walina ge eta mah. Nah, model-model yang uzlah yang benar itu ketika kita niat mengasingkan diri dari orang lain karena ingin orang lain tuh jauh dari kemadaratan zalim yang timbul dari diri kita. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari hadis qudsi ini. Ini sebagai penutup. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsinya, kata Allah, malam yardo, ada orang enggak ridho biqodoi terhadap setiap keputusanku. Kamu diembankan tugas ini enggak ridho. Kamu ingin mendapatkan itu tetapi Allah belum cukupkan, gak ridho. Gak mau ridho terhadap apa yang Allah putuskan dan gariskan kepada kita. Kemudian walam yasbir ala balai, gak mau sabar atas cobaan hidup yang Allah berikan kepada kita. Gak mau ridho, gak mau sabar, fal yakhruj min tahti samai, maka cari satu langit yang langit itu bukan menangin kami, maka keluarlah dari langit saya. Bahkan wal yattakhid robban siwai, cari juga Tuhan yang ada di semesta ini yang selain saya, kata Allah Subhanahu. Kalau nggak mau dua hal tadi, satu nggak mau ridho atas kodo dan kodar Allah, dan ini sulit ya Pak ya, rukun iman kagenep anu pang sulit-sulitnya ridho kodo kodar Allah
sabar atas cobaan Allah. Nggak mau dua hal ini, maka kata Allah, kamu berteduh saja di bawah langit yang bukan saya yang bikinnya. Yang kedua, kamu cari Tuhan selain saya. Ada berarti? Tidak ada. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk. Kebetulan saya penasaran apa yang kita ajar juga. Saya bekerja di hotel itu 26 tahun. Kerja di hotel. 26 tahun dan tidak mudah 5 kali lah. Karena ingin mendapatkan yang lebih baik lah istilahnya. Ya. Nah setelah itu saya berubah. Ini keluar kerja karena seolah-olah sudah habis waktu lah istilahnya. Kalau kerja di hotel kan aktivitas segala macam itu kadang-kadang ibadah itu nomor 2 nomor 3 kan. Saudara-saudara. Nah setelah itu karena pada saat saya bekerja itu dia juga saya Ngajar. Iya. Tapi di bidang yang sama. Artinya saya juga ngajar di bidang perhotelan dan usahakan. Nah akhirnya pada usia saya masuk usia 50 itu saya coba pindah menjadi pengajar. Jadi pengajar. Ya. Tapi di dalam perjalanan dari sisi pendapatan kok segini ya. Ya. Nah, akhirnya ada rasa sedikit penyesalan. Ya. Nah, mau kembali lagi, ya mungkin juga sayang juga karena saya dari sisi mengajar ini ternyata saya terpanggil banyak waktu untuk beribadah. Ya. Ya. Pada saat mungkin saya kerja di hotel sekitar 26 tahun, 30 tahun, kemudian mungkin ibadahnya hampir jarang seperti ini. Nah, apakah dari sisi itu ada yang salah nggak mungkin saya ada karena kita di salah satunya mungkin sedikit menyesal ya. Jadi sudah tadi mendapat yang tadi kan kalau mendapat yang terbaik di situ, misalkan di situ tetap itu ridho Allah. Iya. Tetapi dari sisi kebaikan mungkin saya dengan mengajar aja lebih banyak waktu. Iya. Nah, jadi tadi belum tersampaikan Pak ya. Jadi kalau kita punya kasab, punya asbab yang asbab-asbab tersebut tidak sesuai dengan syarat persyaratan yang di hikmah sebelumnya Pak. Asbab yang kita sampaikan tersebut di hikmah sebelumnya, asbab tersebut, kerjaan tersebut tidak mencukupi kita. Atau mencukupi, tetapi malah tidak bisa membuat kita jauh dari hal yang diharamkan oleh Allah. Ataupun susah sekali ketika kita berada di asbab ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah menjadi dilalah atau petunjuk kita untuk mencari asbab yang lain. Sampai sini bisa dipahami Pak ya. Nah, artinya keputusan Bapak sudah tepat ketika ada hal yang haram sulit untuk dihindari atau mengerjakan perintah Allah, tetapi harus digarisbawahi Pak, dengan Bapak bekerja di hotel itu Bapak sudah mengerjakan perintah Allah itu tuh. Karena kan itu juga bagian dari ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkannya. Kamu bekerja, kita sudah bekerja ini tetapi ketika bekerja punten kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah. Tetapi bisa nggak menjauhi dari hal-hal yang diharamkan? Saya sudah sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan, tetapi pasti ikut. Itu sudah jadi dilalah Allah menginginkan kita pindah cari asbab yang lain. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kemudian dapatlah asbab yang satu. Taruhlah Bapak jadi guru. Kemudian ketika kita jadi guru, di hotel sebulan 5 juta, guru mah hiji tilu, maksudnya tanggal hiji gajian tilu beak. Apalagi honorer kan. Tanggal hiji gajian tanggal tilu beak ya kumaha. Artinya kalau dibanding-banding dari segi pendapatan itu jauh sekali dari yang pertama. Tetapi kalau dilihat dari segi menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, menang di pekerjaan yang kedua. Bahkan ketika dibandingkan dengan bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan, menang dari segi yang kedua. Itu menjadi dilalah Bapak itu diridhoi di tempat yang kedua. Kemudian Bapak tinggal lihat dari pendapatan dan penghasilan yang didapatkan saat ini itu sudah memenuhi kebutuhan pokok atau belum. Karena kan itu jadi syarat Pak.
asbab yang kita jalani ini sebagai kita yang punya tanggungan, itu kan istri, anak-anak, dengan asbab yang kita punya sekarang sudah bisa memenuhi kebutuhan atau belum? Oh, ternyata belum. Bapak bisa cari lagi pekerjaan yang lain dengan kriteria yang sama, artinya kebutuhan terpenuhi, jauh dari larangan Allah, bisa mengerjakan perintah Allah. Atau bapak bisa sambil kayak tadi, ngajar, bari punya toko, bari punya dagangan dan lain-lain. Yang kalau toko itu nggak hasil, berarti kita sabar. Berarti gitu ya Paknya. Berarti Allah belum izinkan. Bapak cari lagi asbab yang lain selagi bapak punya tanggungan. Karena tanggung jawab dan tanggungan itu sudah jadi ciri kita tuh makom asbab. Laras ya Paknya. Berdosa sekali kalau kita punya tanggungan tapi pingin tajrid, itu berdosa sekali. Itu sudah dibahas di sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan semuanya pekerjaan kita, apapun status kita, sing diridhoi dan berkah dan sukses bagi kita dunia maupun akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Enggak ada pertanyaan lagi, cekap Pak? Cekapnya. Pamit cekap, ditutup ke doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.